Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bobi Kurniawan, mahasiswa Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan 2018. Saya akan mempresentasikan House of Quality dari produk tenda camping brand Consina. Di sini saya mengambil brandnya adalah Consina dan sebagai kompetitornya adalah Eiger dan Array. Untuk Consina sendiri saya beri tanda persegi, Eiger lingkaran, dan Array segitiga. Tapi sebelum ke arah tersebut, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan customer attribute. Customer attribute ini adalah kita mengumpulkan hasil dari identifikasi kebutuhan konsumen, di mana hasil identifikasinya adalah frame tenda kuat dan elastis, layer tebal, resleting kuat, pasak kuat, sesuai ukuran tubuh, tidak dingin, packingan yang kecil, memiliki teras, warna menarik, anti sinar UV, dan harga. Nah, dari spesifikasi yang customer butuhkan tersebut digrupkan sehingga mendapatkan grup yang mana dibagi menjadi 4 grup, yaitu grup tahan lama, nyaman, model dan kualitas, serta harga. Langkah selanjutnya adalah menghadapkan kebutuhan customer tersebut dengan standar dari perusahaan. Ini adalah standar dari perusahaan, seperti spek bahan layer, kekuatan material, berat tenda, ukuran packing, tebal layer, tinggi layer, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah menentukan relatif importance, di mana ini adalah tingkat kepentingan dari customer. Pertama yang ditentukan adalah totalnya dulu, yaitu 100. Angka 100 ini dibagikan ke tiap-tiap atribut-atribut yang ada di sini sesuai dengan tingkat kepentingannya. Misal, di sini adalah tingkat kepentingan yang paling tinggi pada frame tenda kuat dan elastis. Kenapa? Karena customer menginginkan tenda yang memiliki frame yang kuat dan elastis. Selanjutnya, layer tebal, terus harga yang murah, dan lain-lain. Setelah menentukan relative important, kita beralih ke customer perception. Customer perception ini adalah penilaian customer terhadap produk yang sudah ada. Produk yang sudah ada ini dinilai dari angka 1 hingga angka 5, di mana angka 1 ini memiliki nilai sangat tidak puas hingga 5 sangat puas. Contohnya, pada frame tenda kuat dan elastis, customer menilai untuk brand Array memiliki nilai 3, untuk brand Consina memiliki nilai 4, dan untuk brand Eiger memiliki nilai 5. Untuk layer table juga dinilai seperti tersebut. Untuk layer Eiger memiliki nilai 3, untuk layer Consina memiliki nilai 4, dan untuk layer Array memiliki nilai 5. Dan seterusnya sampai ke item-item harga. Setelah menentukan customer perception, selanjutnya kita tentukan goal. Goal di sini adalah target terhadap item-item yang ada di sini. Pada saat kita ingin membuat produk, tentunya kita akan menentukan target. Targetnya adalah untuk frame tenda kuat dan elastis. Untuk new produk nanti adalah 5. Untuk layer tebal layernya 5 juga. Dan untuk resleting itu 4. Karena nilai di sini yang paling maksimal adalah di 4. Kita buat sama dengan 4. Dan selanjutnya seperti itu sampai ke harga. Selanjutnya menentukan sales point. Sales point ini kita tentukan dengan angka, yaitu dari angka 1 sampai 1,5. Tetapi yang paling sering digunakan adalah angka 1, 1,2, dan 1,5.
yaitu untuk angka 1 dia adalah tidak memiliki value edit. Untuk angka 1,2 memiliki value edit tapi sedang, dan untuk angka 1,5 memiliki value edit yang tinggi. Contoh, pada frame tenda dan tenda kuat dan elastis memiliki sales point 1, karena memang pada dasarnya setiap tenda haruslah memiliki frame yang kuat, sehingga sales point-nya 1, yaitu tidak memiliki value edit. Contoh ke yang layer tebal memiliki angka 1,2, yaitu tingkat value editnya sedang. Mengapa? Karena tidak semua tenda memiliki layer tebal, sehingga apabila memiliki layer tebal memiliki value edit. Selanjutnya kita beri contoh pada packing kecil yang memiliki value edit sama 1,2, karena pada dasarnya packing kecil memiliki nilai 1,5, karena pada dasarnya setiap tenda itu memiliki packingan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki packingan besar dan ada juga yang memiliki packingan kecil seperti tenda ultralight. Jadi apabila tenda tersebut memiliki packingan yang sangat kecil, maka tenda tersebut memiliki value edit yang sangat tinggi. Selanjutnya, menentukan improvement ratio. Improvement ratio ini didapat dari rumus, yaitu antara goal dibagi dengan customer perception terhadap produk kita. Berarti di sini adalah goal dibagi dengan customer perception pada produk konsina, yaitu dibagi 4. Jadi 5 dibagi 4 sama dengan 1,2. Dan selanjutnya dihitung sampai ke item harga. Langkah selanjutnya adalah menentukan ROIC. ROIC ini ditentukan dari rumus perkalian antara relative improvement dikalikan dengan improvement ratio dikalikan sales point, sehingga didapatkan angka seperti ini. Dan lakukan hal tersebut sampai ke harga juga. Setelah dilakukan perkalian sampai ke item harga, ROIC yang sudah ada dijumlahkan sehingga mendapatkan jumlah seperti berikut. Setelah menghitung ROIC, kita lanjut ke perhitungan normalized ROIC. Normalized ROIC ini didapat dari ROIC dibagi dengan jumlah ROIC. Misalkan ROIC pada frame tenda kuat 22,5 dibagikan 161,675 dan mendapat hasil sebagai berikut. Dan dilanjutkan sampai ke item harga. Setelah dihitung semua, dijumlahkan dan mendapatkan jumlah 1. Selanjutnya kita menentukan hubungan kebutuhan customer dengan spek dari perusahaan. Ini adalah kebutuhan customernya dan ini adalah spek perusahaannya. Kita hubungkan antara frame tenda kuat dan elastis sampai harga, hubungkan dengan spek-spek yang ada di sini. Contoh, frame tenda kuat dan elastis berhubungan dengan kekuatan material, di mana memang pada dasarnya frame tenda kuat itu berdasar dari material yang kuat, sehingga antara frame tenda kuat dan elastis sangat berhubungan dengan kekuatan material. Selanjutnya itu adalah hubungkan antara frame tenda kuat dan elastis ini dengan spek bahan layer. Ada hubungan apa tidak? Apabila tidak ada hubungan, skip saja. Hubungkan semua antara spek dari customer dan spek dari perusahaan dari ujung sini sampai ke ujung sini.
pada saat penghubungan antara spek dari customer dan spek dari perusahaan, kita beri nilai kekuatan hubungan. Saya menggunakan nilai kekuatan hubungan yang 3, yaitu dari NHK-nya strong, NHK-nya medium, dan NHK-nya weak. Jadi untuk nilai yang strong itu yang sangat berhubungan diberi nilai 9, untuk yang sedang-sedang saja diberi 3, dan untuk yang tidak diberi 1. Contoh pada frame tenda kuat elastis sangat berhubungan dengan kekuatan material, sehingga saya beri tanda strong, yaitu lingkaran merah. Nah, untuk yang layer tebal berhubungan dengan spek bahan, tetapi sedang-sedang saja berhubungannya, sehingga saya beri tanda lingkaran biru, yaitu medium dengan NHK 3. Nah, untuk pada packingan kecil berhubungan dengan berat tenda, tetapi tidak berhubungan dengan berat tenda, sehingga saya beri nilai 1. Dan hal tersebut lakukan sampai ke dari ujung sini sampai ujung sini, jangan sampai ada terlewat. Selanjutnya pemberian angka. Pemberian angka di sini dilakukan dengan rumus, yaitu normalize dikalikan dengan nilai kekuatan hubungannya. Contoh pada frame tenda kuat dan elastis, kita kalikan dengan strong, yaitu 9, karena di sini bertandakan lingkaran merah yang artinya strong, sehingga angka normalize-nya dikalikan dengan 9, sehingga didapat angka 1,25. Untuk layer tebal, karena di sini biru, kita menggunakan medium dengan NHK 3, sehingga angka 0,12 dikalikan 3 mendapatkan angka 0,36, dan lakukan seterusnya pada kolom-kolom yang memiliki tanda strong, medium, ataupun weak. Selanjutnya kita menentukan total aljabar. Total aljabar ini didapat dari jumlah per spek-spek dari perusahaan. Contoh, kekuatan material memiliki angka 1,25, 0,17, 0,9. Nah, angka-angka ini dijumlahkan sehingga didapatkan total aljabar, dan lakukan hal-hal tersebut sampai ke model tenda. Jadi dari semua spek-spek ini kita tentukan total aljabarnya. Untuk total absolut sendiri itu hanya dari penjumlahan kumulatif dari total aljabar saja. Jadi 2,32 tulis lagi di total absolut. Nah, lalu ditambahkan 2,38 di sini, terus tambahkan lagi sampai akhir. Setelah melakukan proses tersebut, kita menentukan kerjasama yang ditandai dengan P. P itu menandakan terdapatnya hubungan. Menentukan kerjasama ini contohnya seperti ini. Spek bahan atau layer berhubungan dengan berat tenda. Terus spek bahan dan layer berhubungan dengan tebal layer, karena tebal layer berada di sini, spek bahan layer berada di sini, sehingga berhubungan di sini. Dan lakukan seterusnya pada semua spek perusahaan ini. Apabila ada hubungan, beri tanda V. Selanjutnya kita menentukan spek-spek dari perusahaan terhadap produk-produk yang sudah ada. Misalkan dari produk Eiger. Produk Eiger kekuatan materialnya sudah diuji selama 15.000 kali. Dan selanjutnya untuk array pun sama, dan untuk konsina juga sama. Nah, dari semua spek yang ada di sini, kita tentukan benchmarking. Kita tentukan nilai tertinggi dari setiap speknya, dan untuk kita
Untuk itu kita membuat benchmarking seperti ini. Untuk Eiger memiliki kekuatan material pada Eiger memiliki angka 15, untuk Rai memiliki angka 10, dan untuk Cosina memiliki angka 13. Dari ketiganya yang memiliki spek terkuat adalah Eiger, sehingga kita menargetkan membuat new produk dengan spek seperti Eiger, yaitu dengan 15. Selanjutnya, pada spek bahan kita buat yang tertinggi juga. Untuk berat tenda kita buat yang teringan, karena setiap tenda haruslah memiliki berat yang sangat ringan, sehingga kita memilih angka 4 dan lakukan seterusnya. Untuk keterangan pewarnaan dan keterangan model, agar di sininya menjadi angka semua, kita berikan keterangan seperti berikut. Untuk angka 1 itu berwarna gelap, untuk angka 2 itu berwarna terang. Dan untuk keterangan model itu untuk angka 1 berkontur dan untuk angka 2 tidak berkontur. Nah, jadi target yang diperlukan untuk membuat new produk adalah sebagai berikut berdasarkan benchmarking yang sudah diisi, yaitu berdasarkan marking kuning yang ada di sini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.